di Kitabul Wikalah, kitab tentang perwakilan. Ya, kita menyelesaikan poin pertama yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani, atau 2 poin, yakni perkataan Imam Asy-Syaukani, yajuzu li jaizi tasarruf an yuwakkila ghairah fi kulli syai'in. Orang yang diperbolehkan mengelola harta, diperbolehkan, orang yang boleh mengelola harta, ia diperbolehkan mewakilkan sesuatu kepada orang lain, mewakilkan segala sesuatu kepada orang lain. Malam yamna' minhu mani', selama tidak ada penghalangnya. Nah, ini 2 poin yang sudah kita bahas. Yang pertama, bahwasanya perwakilan itu diperbolehkan. Kita mewakilkan sesuatu kepada orang lain, ini diperbolehkan. Ketika kita menunjuk orang lain sebagai wakil kita dalam suatu urusan, ini diperbolehkan. Ya, dalilnya sudah kita bahas. Boleh menjadikan orang lain sebagai wakil kita, ini contohnya dalam masalah pembayaran hutang. Lalu dalam masalah menegakkan hukum had, hukuman dalam syariat. Lalu contohnya dalam masalah menyembelih hewan kurban, ini 3. Dan begitu juga dalam menjaga harta zakat, contohnya dalam hadis. Begitu juga banyak lagi ya, contoh-contoh yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani banyak. Intinya masalah mewakilkan, perwakilan, mewakilkan sesuatu pada orang lain, ini perkara yang disepakati bolehnya oleh para ulama. Para ulama sepakat, tidak berbeda pendapat bahwa yang seperti itu diperbolehkan. Dan ini tentu saja sesuai dengan, artinya apa ya, ketika dibolehkan menjadikan orang lain sebagai wakil, ini sesuai atau merupakan perkara yang bijak. Betul tidak? Karena kalau kita sendiri yang mengerjakan segala sesuatu, terasa apa? Sulit, berat. Makanya di antara hikmah diperbolehkannya mewakilkan itu untuk mempermudah kita. Nggak bisa kita ngurus segala sesuatu kita sendiri. Kadang kita butuh wakil, orang yang menolong kita. Nah, ini ya, ini pembahasan yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani. Adapun dalil dari Al-Quran, Imam Asy-Syaukani menyebutkan 2 ya. Sedangkan dalam hadis, Imam Asy-Syaukani menyebutkan, Imam Bukhari dalam masalah perwakilan menyebutkan 26 hadis. 26 hadis dalam kitab Sahih Bukhari. 6 hadisnya mu'allaq tanpa disebutkan sanadnya, 20-nya dengan disebutkan sanadnya. Ini ya, Imam Bukhari menyebutkan 26 hadis tentang wakalah, perwakilan. Makanya Imam Asy-Syaukani setelah menyebutkan demikian, beliau menutup penjelasan dengan berkata, waqad qamal ijma'u ala masyru'iyyatiha. Ijma', kesepakatan para ulama telah tegak dalam hal disyariatkannya wakalah, yaitu perwakilan. Nah, itu Bapak ya. Yang seperti itu boleh, tapi dengan syarat sekali lagi di sini, selama tidak ada penghalangnya. Penghalang dalam apa? Syariat. Ya. Jadi kalau misalkan kita mewakilkan sesuatu kepada orang lain, tapi ada penghalangnya, ada larangannya, terjatuh dalam perkara yang diharamkan, maka itu diharamkan. Contohnya seperti kita tolong jualkan minuman keras ya. Boleh tidak? Tidak boleh ya. Walaupun yang jual orang kafir. Kamu jual minuman keras, nanti untungnya bagi 2, 50-50. Nah, yang seperti ini tidak diperbolehkan ya. Kalau perkaranya perkara yang diharamkan, maka kita tidak boleh mewakilkan itu kepada orang lain. Sebagaimana kita juga tidak boleh melakukan itu dengan sendirinya. Jadi kalau kita saja tidak boleh menjual minuman keras, begitu juga kita mewakilkan itu kepada orang lain. Jelas ya? Itu pembahasan tentang awal poin 1 dan 2 yang disebutkan Imam Asy-Syaukani. Lalu berikutnya yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani, kata beliau, wa idza ba'al wakilu bi ziyadatin 'ala ma rasamahu muwakkilu kanatiz ziyadatu lil muwakkil. Kalau si wakil menjual sesuatu melebihi apa yang ditentukan oleh orang yang mewakilkan,
maka kelebihan tersebut milik orang yang mewakilkan. Jika wakil menjual sesuatu melebihi apa yang ditentukan oleh orang yang mewakilkan, maka kelebihan tersebut milik orang yang mewakilkan. Jelas maksudnya? Contohnya begini, saya mau jual HP saya minta seorang tolong jualkan ya HP saya 1.500.000. Nah, ini. Lalu ternyata nanti gini 1.500.000, nanti kamu dapat keuntungan misalkan 200.000, atau kamu 10%, saya 90%. Kamu 10%, saya 90%. Kalau dijual 1.500.000. Ternyata orang yang saya tunjuk ini kan wakil saya kan. Ternyata dia karena pintar berdagang, mungkin dia pintar merayu orang, dia jual 2 juta, ada yang beli. Berarti kelebihan berapa tuh? 500.000 kan? Iya kan? 500.000 kan? Harusnya 1.500.000, dia jualnya 2 juta, lebih 500.000. Nah, 500.000 itu milik siapa? Bukan, orang yang mewakilkan. Milik orang yang mewakilkan, Bapak ya. Jelas? Ya. Ini penjelasannya. Dalilnya apa? Kita baca keterangan dari Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Jadi yang tambahan itu tetap milik orang yang mewakilkan, bukan si wakil. Ya, bukan milik si wakil, milik orang yang mewakilkan. Walaupun dia tidak ngasih tahu. Ini kan inisiatif sendiri kan? Oh, saya mintanya 1.500.000, sudah saya jual lagi 2 juta deh. Karena dia pintar dagang, akhirnya dibeli sama orang 2 juta. Lebih 500.000 kan? Nah, 500.000 ini milik orang yang mewakilkan. Ya, kita baca dalilnya. Kata Imam Asy-Syaukani, wa amma qaulul wakil idza ba'a bi ziyadatin 'ala ma rasamahu muwakkil kanat az-ziyadatu lil muwakkil falima thabata fil Bukhari wa ghairi min hadits Urwah al-Bariqi radhiyallahu anhu. Adapun wakil jika menjual sesuatu melebihi apa yang ditentukan oleh orang yang mewakilkan, maka kelebihan itu milik orang yang mewakilkan, bukan milik si wakil yang mewakilkan. Nah, yang demikian berdasarkan hadis sahih dalam Sahih Bukhari dan selainnya dari hadis Urwah al-Bariqi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam a'tahu dinaran liyashtariya lahu bihi syatan. Fashtara lahu bihi syatain faba'a ihdahuma bidinarin wa ja'ahu bidinarin wa syatan fada'a lahu bil barakah fi bai'ihi fakana law ishtara turaba la rabiha fi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan uang 1 dinar kepada Urwah al-Bariqi. Nabi pernah memberikan uang 1 dinar. Dinar itu uang, mata uang dari apa? Emas ya. Nabi pernah memberikan uang 1 dinar kepada Urwah al-Bariqi supaya dibelikan seekor kambing. Nih, belikan seekor kambing. Nah, itu. Akhirnya dia si Urwah ini dengan uang 1 dinar ternyata bisa beli 2 ekor kambing. Padahal Nabi ngasih 1 ekor ini kan 1 dinar untuk 1 ekor kambing kan. Ternyata karena dia pinter ini mungkin istilahnya nawar, dapat 2 kambing. Jelas apa ya? Akhirnya apa? Setelah dapat 2 kambing, 1 dinar dibelikan 2 kambing. Nah, setelah dapat 2 kambing, Urwah ini menjual salah satunya dengan 1 dinar. Lihat, dia dapat dikasih Nabi 1 dinar, belikan 1 ekor kambing. Ternyata dia karena pintar mungkin nawar jadi 2 kambing. Nah, sudah dapat 2 ekor kambing, yang 1 dijual 1 dinar. Nah, lihat ya. Lalu akhirnya apa? Dia pun membawa 1 dinar tersebut dengan 1 ekor kambing ke hadapan Nabi. Maka Nabi pun mendoakannya supaya dapat berkah. Jelas? Nah, di sini kan
Kan ada kelebihan kan? Dia diberi 1 dinar untuk beli 1 ekor kambing, ternyata setelah dibelikan uang 1 dinarnya kembali, malah dapat 1 ekor kambing. Nah, di sini dua-duanya dikembalikan kemana? Kepada Nabi kan? Bukan milik si Urwah kan? Ya tidak? Karena lebih kan? Betul tidak? Lebih kan? Nah, ini kembali kepada Nabi. Nah, lalu Nabi pun mendoakannya supaya dapat berkah dalam jual belinya. Karena pintar juga kamu, dapat, saya ngasih uang 1 dinar, uang 1 dinar balik malah dapat 1 ekor kambing. Akhirnya Nabi mendoakan, barakallahu fika, istilahnya itu, barakallahu fi bai'ik, semoga Allah memberkahi jual belimu. Nah, ini doa dari Nabi, dan doa dari Nabi ini mustajab, dikabulkan oleh Allah kan? Makanya dalam hadis ini disebutkan, setiap kali siapa Urwa al-Bariki membeli tanah, dia akan untung karena didoakan dapat berkah. Jadi setiap kali dia beli tanah nih, selalu dapat untung. Misalkan tanahnya dibeli, ternyata di dalamnya ada kekayaan alam, atau tanahnya yang harusnya mahal bisa murah, atau tanahnya subur sehingga menghasilkan buah-buahan. Nah, ini. Nah, di sini hadis ini menunjukkan bahwasanya kalau seorang mewakilkan sesuatu kepada orang lain tidak sesuai dengan perintahnya, malah dapat lebih, maka kelebihan bukan milik orang wakil, tapi milik orang yang mewakilkan. Timbul pertanyaan, kalau orang yang mewakilkan ternyata ngasih kepada wakil, bagaimana? Boleh tidak? Boleh. Itu rezeki buat si wakil. Contohnya tadi tuh, kalau misalkan Nabi menyatakan, ya sudah 1 dinar untuk kamu, boleh tidak? Boleh saja ya. Tapi asalnya itu tetap milik orang yang mewakilkan. Jelas, Bapak? Nah, lalu berikutnya di sini itu dalil pertama. Lalu dalil kedua, di sini kata Imam Asy-Syaukani, wa akhrajat Tirmidzi min hadithi Hakim bin Hizam anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'athahu liyashtariya lahu udhiyatan bidinar. Ya, di sini juga sama. Dalam riwayat Tirmidzi dari hadits Hakim bin Hizam, Nabi pernah mengutusnya untuk membeli hewan kurban dengan 1 dinar. Ternyata mirip seperti hadits Urwah tadi. Dikasih 1 dinar, ternyata dapat 1 ekor kambing dan 1 dinar. Tapi hadits yang terakhir ini sanadnya ada keterputusan antara perawi hadis dengan perawi berikutnya, ada terputus, makanya tidak sahih. Yang sahih hadis tadi dalam Sahih Bukhari. Jelas Bapak ya? Lalu berikutnya jadi kalau begitu, kalau kasusnya seperti Urwah tadi, Nabi nyuruh beli 1 dinar, memberikan 1 dinar untuk beli 1 ekor kambing, ternyata dibelikan 2. Berarti yang seperti ini sah tidak? Orang yang mewakilkan nyuruh cuma beli 1 ekor kambing, nih uang 1 dinar 1 ekor kambing, ternyata dia bisa beli 2. Sah tidak seperti ini? Sah. Makanya di sini jumhur ulama menyatakan yang seperti ini sah. Tapi ada tapinya nih. Kata Imam Syafi'i, wa qala Syafi'i fil jadid wa ashabi wa nasir anal batil. Tapi Asy-Syafi'i, siapa Asy-Syafi'i? Imam Asy-Syafi'i dalam pendapat yang baru, karena Imam Syafi'i punya 2 pendapat, pendapat baru, pendapat lama. Pendapat lama ada di Baghdad, Irak, sedangkan pendapat baru ada di Mesir. Imam Syafi'i dalam pendapatnya yang baru di Mesir, dan begitu juga para sahabatnya, murid-muridnya, serta Nasir berpendapat akad seperti itu batil. Artinya sah tidak? Kalau batil tidak sah. Ya. Jelas Bapak ya? Kenapa batil tidak sah? Li'annahu lam ya'murhul muwakkilu bidzalik. Karena orang yang mewakilkan tidak nyuruh wakil untuk membeli 2. Kan yang diminta tadi apa? Bukan 1, ini 2. Nah, maka menurut Imam Asy-Syafi'i dalam pendapatnya baru, dan beberapa ulama Syafi'i yang berpendapat itu batil. Ini pendapat Imam Syafi'i. Namun suatu pendapat kalau bertentangan dengan hadis, mana yang didahulukan? Hadis. Terus timbul pertanyaan, berarti Imam Syafi'i sengaja menentang hadis? Tidak.
ada kemungkinan hadis ini belum sampai kepada Imam Asy-Syafi'i. Makanya beliau berpendapat kalau ada seorang menyuruh seorang sebagai wakil nih, belikan apa barang dengan uang ini, ternyata belinya lebih, maka menurut Imam Syafi'i batil. Nah, ini karena beliau ada besar kemungkinan belum dengar hadis ini. Seandainya beliau sudah dengar hadis ini, tentu beliau tidak akan nekat menyatakan apa? Batil. Sedangkan Rasulullah saja mengizinkan. Bisa berlaku jualan atau gimana? Berlaku hadis ini dengan pedagang. Pedagang. Ada bos misalnya, karyawan. Jadi tolong ini jualkan segini. Misalnya 100.000 ini baju itu. Tiba-tiba karena saya bisa nawar-nawar, saya jual di baju 150.000. Asalnya misalkan 100.000 ya, 150.000. Tapi yang mewakilkan tahu? Nggak tahu. Nah, itu harus tahu. Jadi setelahnya dikasih tahu. Yang jelasnya untungnya kan sama kita kasih sama bosnya. Oh, kan bosnya, ya nggak masalah. Nggak masalah kayak gitu. Kembali lagi ke sini, kalau menurut pendapat yang kuat, sah seperti itu. Jelas supaya sah, karena dalilnya hadis tadi. Cuma kalau hadis tadi, dia ketahui, makanya lebih baik dikasih tahu sama bos. Bos, saya udah jual ternyata segini nih, dapat lebih gitu. Harusnya 100, 150, nggak masalah. Jadi Imam Syafi'i kenapa berpendapat batil? Karena ini akad yang istilahnya apa? Majhul, tidak diketahui. Ada unsur gharar di situ, suatu yang samar di situ. Karena apa? Si orang yang mewakilkan nggak tahu tiba-tiba. Nah, maka ini termasuk kata Imam Syafi'i batil. Cuma sekali lagi ini pendapat beliau. Cuma pendapat beliau bertentangan dengan hadis Nabi. Dan kita husnudzon, berprasangka baik, hadis ini belum sampai ke telinga Imam Syafi'i ini. Sebab Imam Syafi'i sendiri dalam perkataan yang banyak beliau sering mengungkapkan idza shahhal hadits fa huwa madhhabi. Jika suatu hadis itu sahih, maka itulah madhabku, itulah pendapatku. Pasti kalau beliau tahu itu hadis Nabi, beliau nggak akan nolak. Beliau akan terima, bahkan berhujjah dengan itu. Apalagi Imam Syafi'i dikenal dengan julukan Nasirus Sunnah, penolong sunnah. Kenapa beliau seperti itu? Nah, itu khianat namanya. Dosa lah. Apanya? Iya, haram lah. Haram. Apa? Ah, itu. Iya, itu yang makanya harus diluruskan. Ya, itu kan bukan ini uang apa, artinya gini, seorang wakil itu kan seorang yang dapat amanah. Jangan sampai dia menyalahi amanah. Amanahnya dijual segitu-gitu, makanya kecuali kalau ngasih tahu seperti ini. Guru Al-Bariki kan diamanahkan beli 1 ekor kambing kan. Ternyata karena dia pinter nawar, dapat 2 ekor kambing. Dan setelah itu dilaporkan tidak ke Nabi? Dilaporkan. Ya nggak masalah. Kecuali bosnya menyampaikan. Iya. Saya dulu pernah di Sebulir. Saya Tangerang. Di toko itu saya nggak kerja. Saya tawarin jualin lah. Saya berdiri di tangga. Ada saya jual baju gitu lah. Tapi saya ini jual 10 sekali. Kita jualnya 15, 11. Itu nggak ada laporan gimana gitu. Tapi kita kan kerja sama tokonya. Kita nggak digaji. Cuma menjualkan aja gitu. Untungnya lebih untuk kita. Oh, artinya gini, pihak toko ini menyerahkan terserah mau jual berapapun gitu. Ya pokoknya ini sekian. Maksudnya gini, misalkan dari dia 1 juta, terserah kalau kamu jual berapa gitu. Ya. Oh, nggak masalah kayak gitu. Nggak masalah. Ada kesepakatan. Itu bukan wakil namanya. Kalau wakil itu gini, udah ditentukan, pokoknya kamu jual segini, nanti kamu dapat 10%. Nah, itu wakil namanya. Jadi nggak boleh dikurangi, nggak boleh dilebihkan. Tapi kalau itu bukan wakil, artinya terserah kamu jual. Istilahnya apa kalau istilahnya? Dropshipping atau apa istilahnya itu? Ya perlu begitulah, nggak masalah itu. Kalau dia sudah ngasih kebebasan, terserah nih, dari saya 1 juta terserah kamu jual 3 juta, 4 juta, nggak masalah kayak gitu. Apa? Iya harus jelas, hitam di atas putih jelas. Jadi nggak boleh sembarangan akad seperti itu. Karena kalau nggak makan haram. Jangankan tadi kan nggak lapor kan, yang sudah lapor aja Imam Syafi'i sampai berpendapat batil kan.
Walaupun pendapat Imam Syafi'i ya lemah lah, bertentangan dengan hadis kan. Artinya Imam Syafi'i dalam masalah ini aja, kalaupun orang yang mewakilkan tahu itu batil, akadnya batal maksudnya, batil itu batal maksudnya. Ini aja dalam keadaan tahu dan ridho. Bagaimana pula kalau tidak ridho? Lebih batal lagi. Nah, makanya yang kasus tadi nggak boleh. Kalau misalkan seorang sudah diamanahi jual segini aja. Kalau misalkan dia pintar menjual ternyata ada kelebihan, laporkan. Nanti kalau orang yang mewakilkan, ya udah buat kamu lebihnya, boleh tidak? Halal itu. Tasnya. Itu tidak amanah, itu khianat, itu sifat orang munafik. Kita harus amanah, Bapak. Kalau orang amanah itu pasti akan dicintai. Tapi kalau orang sudah tidak amanah, nggak akan dipercaya, walaupun dia ngomong sampai berbusa, ibaratnya gitu. Nah, orang Arab tuh gitu, Bapak ya. Kalau kita mau amal sama orang Arab nih, sekali dikhianati, blacklist, nanti nggak akan dipandang lagi. Mereka sangat menjunjung tinggi yang namanya amanah. Saya yakin orang Indonesia juga gitu ya, walaupun oknumnya sebagian nggak kayak gitu. Ini semua manusia, fitrah manusia kan senang sama orang yang amanah kan, dan nggak suka dengan orang yang khianat kan, ya tidak? Ya maka, ya saya artinya bicara apalagi orang Arab gitu. Orang Arab itu sangat menjunjung tinggi amanah. Kalau misalkan seorang dikasih harta terus amanah, ini bakal dipercaya terus. Bahkan tidak segan-segan dia akan memberikan istilahnya hadiah kepada dia. Ada tetangga saya, Bapak ya, orang Lombok. Dia kerja sama orang Arab dan orangnya amanah. Akhirnya bosnya ini karena udah suka dengan pegawai ini, dikasih bonus haji, bayangkan. Sedangkan untuk haji biayanya berapa? Dihajikan, ya karena saking udah senangnya sama orang ini, amanah, kerjanya serius, dihajikan langsung. Nah, ini saya yakin bukan orang Arab aja kan, orang Indonesia juga gitu kan. Kalau kita nyaksikan ada pegawai atau siapapun yang kita pekerjakan aman, kita rasanya kayaknya memuliakan dia. Kalau punya kelebihan rezeki, nih buat kamu. Ya tidak? Iya, yakin. Maka yang amanah itu makin hari makin sedikit, Bapak ya. Sampai-sampai Hudzaifah bin Al-Yaman dalam hadis dalam Riyadhus Shalihin itu disebutkan dia sendiri udah menyatakan di zaman beliau ya, setelah Nabi wafat, sulit mendapatkan orang yang amanah. Itu padahal di zaman masih era keemasan. Iya tidak? Kemasan umat Islam kan, karena 3 generasi emas kan, sahabat, tabi'in dan tabi'in kan. Tapi walaupun begitu, beliau menyatakan sangat sedikit orang yang amanah. Padahal di zaman sahabat Nabi, apalagi zaman selanjutnya, apalagi zaman sekarang. Ya kadang ada orang jujur tapi tidak amanah. Maksudnya gimana? Saya pakai uangnya ya, dia jujur kan, tapi nggak amanah. Ini uang bukan uang kamu dipakai. Dia jujur, maaf nih saya buat berobat ini. Iya memang jujur, tapi kamu tidak amanah. Udah dipakai baru ngomong. Walaupun jujur kan, kita akui, kita hargai jujurnya, tapi kamu nggak amanah kayak gitu. Kalau mau ngomong dulu dengan saya, ini uang yang saya nih, bisa nggak saya pakai untuk ini dulu berobat? Nah kalau misalkan iya, udah selesai, halal insya Allah. Tapi kalau udah dipakai dulu baru melapor, itu namanya tidak amanah. Jelas apa ya? Nah, ini pentingnya ilmu, makanya ya, tanpa ilmu kita akan makan uang yang haram. Makan uang yang haram. Makanya di zaman Umar bin Khattab tidak boleh masuk pasar kecuali orang faqih. Faqih artinya apa? Ngerti fikih, terutama fikih jual beli. Kenapa? Karena kata Umar, kalau tidak ngerti fikih akan makan riba. Jual beli itu ada fikihnya. Kalau kita tidak ngerti fikih jual beli, terjatuh dalam riba. Dalam keadaan kita tidak menyadari. Makanya penting kita belajar fikih. Para pedagang harus belajar fikih dagang. Para pegawai harus belajar fikih pegawai. Para petani belajar fikih petani. Dan semacamnya. Jelas? Kita lanjut ya. Nah, jadi itu pembahasan kalau seorang wakil menjual sesuatu melebihi apa yang ditentukan oleh orang yang mewakilkan, maka kelebihannya milik orang yang mewakilkan. Lalu berikutnya kata Imam Asy-Syaukani, wa idza khalafahu ila ma huwa anfa'u aw ila ghairihi wa radiya bihi sah. Jika si wakil ini menyalahi orang yang mewakilkan,
dengan menjual atau gimana cara menerjemahkannya, jika si wakil ini menyalahi orang yang mewakilkan dengan melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat atau kepada selainnya, lalu orang yang mewakilkan ridho, maka perwakilan ini sah. Jika seorang wakil menyalahi orang yang mewakilkan dengan melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat atau selainnya, sedangkan orang yang mewakilkan ridho, maka itu sah. Maksudnya begini Bapak, misalkan contohnya seperti apa contohnya nih? Ya contohnya seperti ini, kasus ini, jual beli aja lah. Misalkan gini, seorang mewakilkan mewakilkan kepada orang lain untuk jual tanahnya, misalkan, atau bukan jual, tolong belikan HP. Nah, orang ngasih nih, belikan HP harganya 1.500.000. Tolong belikan HP harganya 1.500.000. Mereknya A gitu loh, S atau apalah. Nah, si wakil ini dibelikan setelah lihat merek S ini kurang bagus, yang bagus merek A. Akhirnya dia belikan A. Jelas Bapak ya? Karena dia pandang A lebih bagus daripada S. Walaupun harganya sama. Harganya nggak beda, harganya sama. Dan ternyata si yang orang mewakilkan ini setelah lihat, loh kamu kok beli yang S bukan A? Ya S ini lebih bagus, fiturnya lebih banyak. Lalu orang mewakilkan, ya udah nggak apa-apa deh. Maka akan seperti ini sah. Jelas? Pada yang lebih bermanfaat atau selainnya, atau anggap fiturnya tidak beda, nggak ada kelebihan. Misalkan harus, ya saya sebutkan aja lah, Samsung. Misalkan saya nitip pada membelikan HP Samsung, harganya 1.500.000. Nah, setelah nyampe ke Padang, dia lihat nggak ada Samsung, atau ada Samsung tapi ini juga ada merek lain mirip dengan Samsung. Padahal pesannya saya minta belikan Samsung, dia belikan misalkan apa? 1.500 apa? Beli apa ya? Motorola lah, nggak apa kalau dulu Motorola. Dibelikan Motorola. Nyampe ke depan hadapan saya, saya belikan Motorola aja ya, bukan Samsung. Padahal Samsung ada. Lalu saya lihat fiturnya mirip dengan Samsung, udah nggak apa-apa. Sah tidak? Sah seperti ini Bapak. Yang dengan syarat ridho. Kalau terpaksa, Hah? kalau keadaan terpaksa, yang apa ini mewakili? Terpaksa gimana? Yang mau tidak mau diberikan, mungkin dibalikan, terpaksa diambil gitu. Mungkin dibalikan lagi, mungkin dibalikan lagi. Maksudnya sayanya, misalkan saya, terus saya nggak ridho gitu maksudnya. Iya, Kalau nggak ridho ya harus dia bertanggung jawab. Karena dia tidak sesuai dengan amanahnya kan. Amanahnya dibelikan Samsung malah dibelikan Motorola. Nah, tapi kalau misalkan saya ridho udah nggak apa-apa lah, apalagi fiturnya sama nggak jauh beda, ya udah sah. Tapi kalau tidak sah, dia tanggung jawab. Atau dapat yang lebih baik dari itu. Iya, kalau dapat lebih baik mungkin nggak masalah. Tapi kalau misalkan ternyata nggak lebih baik atau lebih buruk, HP agak jadul, maka kalau misalkan saya nggak ridho, ya dia tanggung jawab. Nggak bisa, saya udah jauh ke Padang ongkos begini, ya salah kamu sendiri. Udah saya tentukan S, Samsung, ada barangnya, tapi malah beli yang, nah ini, jelas apa ya? Karena itu amanah, nggak boleh menyalahi amanah. Jelas apa ya? Maka kalau misalkan ada masalah, misalkan barangnya tidak ada, tinggal telepon aja. Ini saya udah nyari, nggak ada HP-nya, adanya merek lain. Nanti kalau misalkan saya nyatakan, ya udah belikan merek lain, ya sudah selesai. Tapi kalau saya nggak setuju, saya mintanya belikan Samsung, dia belikan Motorola tanpa sepengetahuan saya, dan saya tidak ridho, maka tidak sah. Terus apa yang harus dilakukan? Si ini ganti rugi. Loh, tapi saya kan biaya ke Padang naik ini mahal, naik taksi, naik ini. Ya resiko dia. Itulah akibat menyalahi amanah Bapak ya. Makanya nggak usah menyalahi amanah ya. Kita kalau bisa menjalankan amanah sebagaimana adanya, tanpa dikurangi, tanpa dilebihkan. Ini asalnya ya. Tapi kalau memang kita tahu orang yang mewakilkan itu orangnya lapang dada, nggak terlalu perhitungan, ya nggak masalah. Cuman ini jangan jadikan senjata. Orang ini terkenal lapang dada nih, nggak mempermasalahkan, akhirnya menyalahi amanah. Jangan juga ya, jangan jadi kebiasaan. Jelas Bapak ya. Nah itu tentang wakalah ya. Jadi kesimpulannya,
Kalau seorang menjual sesuatu atau diberikan amanah, lalu dia berpaling kepada yang lebih bermanfaat atau selainnya, lalu orang yang mewakilkan setuju, ridho, maka itu sah. Ya. Kenapa itu sah? Karena kata Imam Asy-Syaukani di sini, falikauni ridho manatan musawwiran lidzalik wa mujawwizan lah. Karena keridhaan ini alasan yang membolehkan demikian. Karena dalam masalah transaksi jual beli muamalah, syarat utamanya apa? Ridho. Itu yang jadi syarat. Kalau sudah ridho, selesai. Jelas apa ya? Dengan ini selesailah kita dari pembahasan wakalah. Berarti pada pertemuan berikutnya kita masuk bab baru, kitabud dhamanah. Kitab tentang dhamana artinya menjamin, bertanggung jawab. Ya, ini insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.